Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Rosmiati. Dan untuk video kali ini, aku akan membuat dompet dengan motif yang sangat cantik ya, seperti ini teman-teman. Ini motifnya sangat mudah dan sangat simpel sekali untuk dikerjakan. Untuk kalian yang baru belajar merajut, kalian pasti bisa untuk membuat dompet yang seperti ini. Dan bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, tonton dan simak video saya sampai selesai ya teman-teman. Selamat menonton dan selamat mencoba. Untuk alat dan bahannya, di sini aku udah menyiapkan benang. Ini aku menggunakan benang poliester dengan merek Polycherry Onitsuga ya teman-teman. Dan di sini udah ada keterangannya ya. Untuk hakpennya kita bisa menggunakan ukuran 3 dan 4, dan di sini saya menggunakan dua warna, ini warna merah maron dan juga warna putih. Lalu kemudian di sini selanjutnya ada korek api, ada gunting, ada ringdek, kemudian ada jarum besar atau jarum tapestri, dan di sini ada hakpen. Ini aku menggunakan hakpen dengan ukuran 3. Selanjutnya langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman, sebelum kita buat dompetnya, ini kita akan buat alasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mulai. Pertama, kita akan buat simpul. Lalu kemudian kita akan buat rantai sebanyak 45 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, teman-teman, ini udah ada 45 rantai ya. Dan ini untuk ukuran dompetnya 15 cm. Jika kalian ingin ukuran yang lebih besar, kalian bisa menambahkan rantainya dengan kelipatan 3. Karena untuk motif dompetnya ini kita akan buat dengan kelipatan 3. Dan di sini saya buat 45 rantai untuk ukuran dompet 15 cm. Selanjutnya teman-teman, setelah kita buat 45 rantai, di sini kita akan tambahkan 2 rantai lagi. Jadi untuk total rantainya ada 47 rantai ya. Nah, setelah itu kita akan buat satu double crochet pada lubang ketiga dari hakpen. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi di sini ya teman-teman, di lubang ke-45 kita buat satu double crochet. Nah, jadi seperti ini. Kemudian teman-teman, kita tambahkan lagi satu double crochet di lubang yang sama ya. Jadi untuk lubang pertama kita isi 2 double crochet dalam satu lubang. Selanjutnya kita pindah pada lubang berikutnya, di sebelahnya ini kita buat satu double crochet ya. Lalu pindah lagi pada lubang berikutnya, buat satu double crochet. Kemudian lubang berikutnya lagi satu double crochet. Nah, jadi seperti ini ya. Dan ini akan kita kerjakan sampai pada ujung rantai. Nanti kita sisakan satu rantai pada bagian ujung ya. Di sini kita buat masing-masing lubang, satu double crochet.
Kita teruskan, kita pindah di lubang berikutnya, kita buat 1 double crochet. Jadi untuk di bagian awal saja kita buat 2 double crochet. Untuk lubang-lubang berikutnya sepanjang lubang rantainya kita isi 1 lubang 1 double crochet. Dan kerjakan cara yang sama sampai pada bagian ujung rantai. Sisakan 1 rantai di bagian ujung ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita udah sampai pada bagian ujung ya. Di sini untuk lubang rantai yang di ujung, lubang rantai terakhir kita isi dengan 3 double crochet dalam 1 lubang. Kita buat 3 double crochet dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Lalu kemudian kita balik seperti ini. Kita masuk pada lubang berikutnya. Jadi untuk lubang ini tidak kita isi ya, karena di sini udah ada 3 double crochet dalam 1 lubang. Kita pindah untuk lubang berikutnya di sebelahnya di lubang barunya ini. Kita buat 1 double crochet. Selanjutnya kita pindah di lubang baru lagi di sebelahnya. Kita buat 1 double crochet. Kemudian lubang berikutnya 1 double crochet lagi. Nah, jadi teman-teman, hanya di bagian ujung di sini di sudutnya kita isi 3 double crochet dalam 1 lubang. Dan untuk lubang-lubang berikutnya masing-masing lubang 1 lubang 1 double crochet. Dan ini kita kerjakan sampai di bagian ujung di sini di double crochet yang pertama. Kita teruskan. Di setiap masing-masing lubang kita isi 1 lubang 1 double crochet ya teman-teman. Dan ini kita kerjakan cara yang sama sampai pada bagian ujung di double crochet yang pertama. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai pada bagian ujung ya. Di sini pada awalnya sudah kita isi dengan 2 double crochet dalam 1 lubang. Selanjutnya tinggal kita tambahkan 1 double crochet lagi. Dan untuk totalnya ada 3 double crochet sama seperti di sudut bagian sini. Jadi di masing-masing sudut kita isi 1 lubang 3 double crochet ya teman-teman. Ini kita tambahkan 1 lagi.
Nah, lalu selanjutnya teman-teman, kita akan membuat slip stitch. Kita tutup untuk baris pertamanya ini, bagian alas, dengan membuat slip stitch di lubang double crochet yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk alasnya pada round pertama. Selanjutnya kita akan teruskan untuk round yang kedua. Di round yang kedua ini kita akan membuat SC secara memutar ya teman-teman. Dan di sini untuk round yang kedua di setiap sudut tidak ada penambahan sama sekali. Kita isi masing-masing lubang di sudut satu lubang satu SC. Kita mulai. Kita awali dengan membuat satu rantai. Lalu kita masuk di lubang yang sama di lubang rantai, kita buat satu SC. Kemudian kita pindah pada lubang sebelahnya di lubang baru, kita buat satu SC. Lalu lubang berikutnya lagi satu SC. Kemudian untuk lubang sebelahnya lagi, lubang berikutnya kita buat satu SC lagi. Nah, ini kita akan buat SC secara berkeliling. Setiap masing-masing lubang, satu lubang kita isi satu SC. Kerjakan cara yang sama ya teman-teman. Memutar, nanti kita ketemu lagi di sini di SC yang pertama ya. Nah, teman-teman, ingat ya, di bagian sudut tidak ada penambahan sama sekali. Kita hanya buat satu SC dalam satu lubang. Nah, ini sudah memutar ya. Saya sudah buat SC-nya secara berkeliling. Dan di sini untuk baris yang kedua, saya akan tutup dengan membuat slip stitch di lubang SC yang pertama. Jadi di tengah-tengah sini ya, di SC yang pertama kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Dan ini untuk alasnya sudah selesai, sudah jadi ya. Dan untuk ukuran alasnya saya rasa ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat dompetnya. Di sini untuk dompetnya kita akan mulai dari sini ya, dari bagian sudut ini teman-teman. Jadi kita akan buat slip stitch sekali lagi. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini kita akan buat rantai sebanyak satu rantai. Lalu kemudian kita akan buat satu double crochet di lubang yang sama, di lubang rantainya ini kita buat satu double crochet. Jadi untuk yang ini kita tarik agak panjang seperti ini ya. Kemudian kita buat satu double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman kita buat dua rantai. Lalu kita skip dua lubang, 1, 2, masuk pada lubang ketiga, kita buat satu double crochet. Nah, lalu kita buat lagi dua rantai. Kemudian skip 2, 1, 2, masuk pada lubang ketiga, kita buat satu double crochet. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman.
Dan ini untuk caranya kalian kerjakan secara berulang, memutar ya, berkeliling. Nanti kita ketemunya di sini di double crochet yang pertama. Kita teruskan. Dua rantai. Kemudian skip 2, 1 2. Masuk pada lubang ketiga, buat 1 double crochet, lalu kemudian 2 rantai, skip 2, 1 double crochet, kemudian 2 rantai, skip 2, masuk pada lubang ketiga, buat 1 double crochet, lalu kemudian 2 rantai. Selanjutnya kita skip 2 lagi, masuk pada lubang ketiga, kita buat 1 double crochet. Nah, jadi caranya seperti itu ya, dikerjakan secara berulang sampai memutar, nanti ketemunya di double crochet yang pertama. Jadi untuk caranya kita buat 1 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu skip 2 lubang, masuk pada lubang ketiga, buat 1 double crochet. Selanjutnya kita buat 2 rantai, jadi 2 rantai yang di atas ini ya, lalu kita skip 2, masuk pada lubang ketiga lagi, kita buat 1 double crochet. Nah, teman-teman, setelah kita kerjakan secara memutar berkeliling, di sini kita akan tutup untuk baris yang pertama ini dengan membuat slip stitch di sini ya, di atas lubang double crochet yang pertama. Jadi untuk rantainya kita tidak slip stitch di lubang rantai, tapi kita slip stitchnya di atas double crochet yang pertama. Kita buat slip stitch ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk baris yang pertama, bagian dompetnya udah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk baris yang kedua. Nah, di sini untuk baris yang kedua, kita akan membuat slip stitch sekali lagi di sini di tengah-tengah ya, di lubang rantai ini. Kita buat slip stitch. Nah, setelah kita buat slip stitch, teman-teman, kita akan buat rantai sebanyak 3 rantai. 1, 2, 3. Dan untuk 3 rantai yang pertama ini kita anggap sebagai 1 double crochet ya, teman-teman. Dan di sini nantinya ada 3 double crochet dalam satu lubang. Jadi untuk 3 rantai ini sudah terhitung sebagai 1 double crochet. Kita buat 1 double crochet lagi. Nah, lalu kemudian teman-teman kita buat rantai sebanyak 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita akan buat slip stitch di lubang di atas lubang double crochet yang kedua ya, di sini. Jadi ini ya, kita buat slip stitch di lubang ini. Kita buat slip stitch. Nah, lalu kemudian teman-teman kita buat 1 double crochet lagi, masih di lubang yang sama, di lubang rantai ini, di lubang yang pertama ya.
kita buat 1 double crochet. Nah, jadi untuk motifnya seperti ini. Nih, kita teruskan. Kita pindah lagi pada lubang berikutnya di sini di lubang baru. Kita buat 1 double crochet. Kemudian 1 double crochet lagi. Lalu setelah itu kita buat 3 rantai. Nah, ini ya. Kemudian kita buat slip stitch di sini di lubang double crochet yang kedua ya. Di sini teman-teman, ini ada 2 loop ya. Kita masukkan hakpen kita ke dalam 2 loop ini dan kita buat slip stitch. Lalu kita buat 1 double crochet lagi. Nah, jadi ini udah terlihat ya untuk motifnya. Selanjutnya kita contohkan lagi. Kita akan buat 2 double crochet. 1, ini kita buatnya di lubang baru ya teman-teman, di lubang berikutnya. 2. Udah ada 2 double crochet, kemudian kita buat 3 rantai. Sama seperti sebelumnya, kita buat slip stitch di atas lubang double crochet yang kedua. Kita buat slip stitch. Lalu kemudian masih di lubang yang sama, kita buat lagi 1 double crochet. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan ini kalian kerjakan secara memutar, berkeliling. Nanti kita ketemunya di sini, di motif yang pertama di sini ya teman-teman. Kita contohkan lagi. Kita pindah pada lubang berikutnya di lubang baru. Kita buat 2 double crochet. 1, 2. Kemudian kita buat 3 rantai. Lalu kita buat slip stitch di atas lubang double crochet yang kedua. Kemudian masih di lubang yang sama di sini kita buat 1 double crochet. Jadi untuk motifnya itu dalam satu lubang ada 3 double crochet ya. Yang pertama kita buat 2 double crochet, kemudian 3 rantai, lalu buat slip stitch di lubang double crochet yang kedua. Dan setelah itu kita buat lagi 1 double crochet masih pada lubang yang sama. Jadi untuk motifnya itu seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya. Kita buat 2 double crochet, kemudian 3 rantai, dan buat slip stitch di lubang double crochet yang kedua. Setelah itu kita buat 1 double crochet lagi di lubang yang sama. Jadi untuk satu lubang ada 3 double crochet. Nah, kita teruskan ya teman-teman sampai mendapatkan 1 kali putaran berkeliling. Dua double crochet, kemudian 2 rantai, slip stitch pada lubang double crochet yang kedua di atasnya. Nah, lalu kemudian kita buat 1 double crochet lagi. Kita buat pindah pada lubang baru, buat 2 double crochet. Kemudian 3 rantai. Lalu buat slip stitch di atas lubang double crochet yang kedua. Kemudian masih pada lubang yang sama, buat lagi 1 double crochet.
Oke teman-teman, setelah kita buat secara berkeliling atau memutar, di sini untuk yang terakhir kita akan tutup baris kedua dengan membuat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga ya. Tapi untuk slip stitchnya kita ganti benang dengan menggunakan benang warna putih. Jadi untuk slip stitch kita menggunakan benang warna putih ya teman-teman. Ini kita ambil benangnya. Kemudian kita akan membuat slip stitch. Kita buat slip stitch. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian setelah kita buat slip stitch, kita buat satu rantai. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk baris kedua sudah selesai pengerjaannya. Selanjutnya kita akan teruskan untuk baris yang ketiga. Di baris ketiga ini sama seperti pada baris yang pertama ya cara pengerjaannya. Kita buat satu double crochet, kemudian 2 rantai, skip 2, buat lagi satu double crochet. Hanya saja teman-teman, untuk baris yang ketiga kita akan buat double crochetnya di sini, di tengah-tengah antara motif di lubang rantainya ini ya. Jadi double crochetnya itu sejajar sama double crochet yang ada pada baris pertama. Kita teruskan, kita lanjutkan untuk pengerjaan baris yang ketiga. Setelah kita buat satu rantai, di sini kita akan buat double crochet. Dan untuk double crochetnya ini kita tarik dulu panjang seperti ini rantainya. Kita buat double crochetnya di sini ya teman-teman, di lubang tengah ini. Jadi kita nggak buatnya di lubang rantai, tapi kita buat di lubang yang ada di tengah-tengah ini. Kita buat satu double crochet. Nah, di sini kalian tidak perlu khawatir ya, karena untuk sambungannya nanti tidak akan terlihat setelah dompetnya jadi. Kita teruskan, kita buat 2 rantai. Kemudian teman-teman, kita pindah pada lubang berikutnya di sini ya. Di tengah-tengah di lubang rantai di antara motifnya ini, kita buat satu double crochet. Jadi double crochetnya itu sejajar sama double crochet yang ada pada baris pertama. Jadi seperti ini ya. Ini untuk baris double crochet yang ketiga dan baris pertama sejajar. Selanjutnya kita buat lagi. Buat 2 rantai. Lalu kemudian kita masuk di tengah-tengah di lubang rantainya ini di sini. Kita buat satu double crochet. Nah, kemudian 2 rantai. Pindah lagi pada lubang berikutnya di lubang baru di sebelah sini. Kita buat lagi satu double crochet. Lalu 2 rantai. Kemudian buat lagi satu double crochet. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya. Dan ini caranya kita kerjakan secara berkeliling, secara memutar. Nanti kita ketemunya di sini di double crochet yang pertama. Kita contohkan lagi ya. Kita buat 2 rantai. Kemudian masuk di tengah-tengah di lubang rantainya ini di sini. Kita buat satu double crochet. Kemudian 2 rantai. Masuk lagi di lubang tengah di sini, kita buat satu double crochet. Jadi antara double crochet yang baris ketiga dan baris pertama itu sejajar ya teman-teman.
Nah, setelah sampai pada bagian ujung untuk baris yang ketiga ini, kita akan membuat slip stitch di lubang double crochet yang pertama ya teman-teman. Jadi kita nggak buat slip stitchnya di lubang rantai, tapi kita buat slip stitchnya di lubang double crochet yang pertama. Kita tutup baris yang ketiga dengan membuat slip stitch. Buat slip stitch, nah seperti ini. Dan ini untuk baris yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita akan teruskan untuk baris yang keempat. Kita kerjakan baris yang keempat. Di sini untuk baris yang keempat cara pengerjaannya sama seperti baris yang kedua ya teman-teman. Kita buat slip stitch di sini di lubang rantainya ini di tengah-tengah. Kita buat slip stitch. Nah, selanjutnya kita buat rantai sebanyak 3 rantai. Lalu kemudian kita akan buat satu double crochet lagi ya teman-teman. Dan untuk 3 rantai ini sudah terhitung sebagai satu double crochet. Selanjutnya kita tambahkan satu double crochet lagi. Kita buat satu double crochet. Nah, jadi ini ada 2 double crochet ya teman-teman. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Kemudian kita akan buat slip stitch di sini di lubang double crochet yang kedua, di atas lubang double crochet yang kedua kita buat slip stitch. Lalu kemudian kita buat satu double crochet lagi masih di lubang yang sama. Jadi satu lubang ini ada 3 double crochet ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk untuk lubang berikutnya, lubang baru di sebelahnya. Kita buat 2 double crochet. 1 2, kemudian 3 rantai. Lalu kita buat lagi slip stitch di sini di atas lubang double crochet yang kedua. Kita buat slip stitch. Kemudian teman-teman kita buat satu double crochet lagi masih di lubang yang sama. Nah, jadi untuk caranya seperti itu ya teman-teman. Caranya sama seperti pada baris kedua. Kita buat 2 double crochet, kemudian 3 rantai, lalu buat slip stitch di lubang double crochet yang kedua. Kemudian kita buat lagi satu double crochet di lubang yang sama. Jadi caranya kalian kerjakan secara berulang, berkeliling, memutar ya teman-teman. Nanti kita ketemunya di sini di motif yang pertama. Kita teruskan ya, kita contohkan lagi. Di sini kita akan masuk di lubang tengah-tengah ini, di lubang rantai. Di sini ya teman-teman, di tengah-tengah di lubang rantai. Kita buat 2 double crochet. Lalu kemudian kita buat 3 rantai. Selanjutnya kita buat slip stitch di atas lubang double crochet yang kedua. Nah, setelah kita buat slip stitch, kita buat lagi satu double crochet masih di lubang yang sama. Kemudian pindah pada lubang berikutnya, kerjakan cara yang sama, buat 2 double crochet. Lalu kemudian 3 rantai.
Setelah itu buat slip stitch pada lubang double crochet yang kedua di atas ya. Di lubang double crochet yang kedua. Lalu setelah buat slip stitch, kita buat satu double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Nah, jadi seperti ini ya motifnya teman-teman. Dan ini kalian teruskan sampai mendapatkan satu putaran. Nah, teman-teman, setelah baris ketiga kita buat secara berkeliling. Di sini kita akan tutup dengan membuat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga ya. Di sini kita buat slip stitchnya di lubang rantai yang ketiga. Namun untuk slip stitchnya ini kita ganti benang dengan menggunakan benang warna merah. Kita ganti benang ya, lalu kita buat slip stitch. Nah, jadi seperti ini ya. Dan untuk baris yang keempat ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan teruskan, kita akan buat baris yang kelima. Di sini sama seperti baris pertama dan baris ketiga, kita buat satu rantai setelah membuat slip stitch. Kemudian untuk benangnya kita tarik agak panjang ya. Lalu kita akan buat satu double crochet. Kita masuk di sini ya teman-teman, di lubang di tengah-tengah ini. Jadi kita tidak masuk di lubang rantai, tapi kita masuknya di lubang tengah di sini. Kita buat satu double crochet, lalu kemudian kita buat 2 rantai. Selanjutnya kita akan pindah pada untuk lubang baris yang keempat. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di lubang tengah-tengah ini di lubang rantai. Selanjutnya kita akan teruskan untuk baris yang kelima ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara pengerjaannya teman-teman, tetap sama. Dan untuk hasil motifnya seperti ini. Ini terlihat sangat cantik ya. Nah, teman-teman, jadi cara pengerjaannya itu seperti itu ya. Untuk baris yang kelima ini, cara pengerjaannya sama seperti baris pertama dan baris ketiga. Dan untuk baris kedua dan baris keempat, cara pengerjaannya pun sama ya teman-teman. Dan di sini untuk caranya, untuk polanya, kalian kerjakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan ketinggian yang kalian inginkan. Nah, di sini setelah kita buat baris keempat ini, kita akan ulang cara yang pertama, baris pertama dan cara baris kedua. Dan itu caranya kalian kerjakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan ukuran yang kalian inginkan ya teman-teman. Dan untuk motifnya nanti hasilnya akan seperti ini. Ini terlihat cantik dan sangat rapi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk baris-baris selanjutnya kalian ulangi cara pengerjaan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, jadi di sini untuk baris kelima sama seperti baris pertama dan kedua, baris pertama dan baris ketiga. Dan untuk baris keenam nanti cara pengerjaannya sama seperti baris kedua dan baris keempat. Silahkan diteruskan sampai kalian mendapatkan ukuran yang kalian inginkan. Nah, teman-teman, setelah kalian mendapatkan ukuran yang kalian inginkan, untuk bagian atas ini jangan lupa kalian taruh ring D-nya ya, teman-teman. Di sini untuk ukurannya tingginya saya buat sekitar
15 cm ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk sisi bagian samping saya akan memasang ring D yang seperti ini ya, di bagian tengah-tengah. Jadi untuk dompetnya kita rapikan dulu, lalu kemudian kita tentukan di tengah-tengah bagian sampingnya ini ya, tengahnya sini. Kemudian kita pasang ring D-nya dan kita lanjutkan untuk merajut. Jadi untuk bagian sini ya, sama kita buat 1 double crochet, kemudian 1 double crochet lagi, lalu kita akan buat yang seperti ini ya. Kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu buat slip stitch di atas double crochet yang kedua ya, di lubang sini kita buat slip stitch, kemudian kita buat lagi 1 double crochet. Nah, jadi ini ring D-nya di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah untuk lubang berikutnya. Kita buat lagi 2 double crochet. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat slip stitch-nya di atas double crochet yang kedua. Kita buat slip stitch. Selanjutnya 1 double crochet lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, dan untuk ring D-nya ini sudah terpasang ya. Sini. Selanjutnya kita akan teruskan pengerjaan kita sampai pada bagian ujung di sini ya teman-teman. Kita teruskan. Caranya masih tetap sama ya teman-teman. Kita masuk pada lubang berikutnya, buat 2 double crochet. Kemudian 3 rantai. Lalu kita buat slip stitch di atas lubang double crochet yang pertama. Lalu kita buat lagi 1 double crochet. Nah, teman-teman, silahkan kalian teruskan sampai pada bagian ujung. Nanti kita akan ketemu lagi setelah saya selesai di bagian ujungnya ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita sampai pada bagian ujung di akhir putaran, di sini untuk putarannya kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Kita buat slip stitchnya pada lubang rantai yang ketiga ya. Kita hitung 1 2 3, kita akan buat slip stitch di sini di lubang rantai yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk ini sisa benangnya akan kita gunting. Lalu kemudian akan kita rapikan. Ini kita tarik.
selanjutnya ini kita akan rapikan pada bagian dalam ya. Jadi kita selip-selipkan di bagian dalam. Untuk sisa seratnya ini saya rapikan dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk sisa benangnya di sini tadi sudah saya rapikan pada bagian dalam ya. Dan untuk hasil dompetnya seperti ini. Ini terlihat sangat cantik dan sangat rapi. Selanjutnya di sini nanti tinggal kita pasangkan furing pada bagian dalamnya ya. Ini untuk hasilnya sebenarnya udah, walaupun tidak pakai furing juga tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi terserah dari selera masing-masing. Dan di sini nanti ini bagian atas tinggal kita pasangkan resleting aja. Nah, teman-teman, untuk handle-nya ini sudah saya buat ya, tinggal kita pasangkan di bagian dompetnya aja. Kita pasangkan seperti ini ya. Dan untuk tutorial handle-nya saya akan buat atau akan saya upload setelah video dompet ini. Nah, teman-teman, karena dompetnya sudah jadi, maka untuk video tutorialnya saya akhirkan ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di-share ke sosial media kalian dan ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang sudah kalian tonton. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.